Om Swastiastu, kembali lagi bersama saya Udah Gitulah Pakai Apa. Oke, itu di hari ini saya akan membahas sedikit tentang ya, khususnya untuk yang baru mau buat kolam ya. Jadi sebelum menonton video ini, jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa di subscribe juga, dan di share ke sosial media kalian ya, supaya teman-teman kita tahu apa yang kita sharing hari ini ya. Hari ini saya akan sharing tentang khususnya untuk yang mau buat kolam pertama ya, yang mau rencana membuat kolam ikan koi ataupun kolam apapun itu ya. Jadi ini sangat khusus nih, yang mau buat kolam wajib sekali menonton video ini ya, karena ini sangat penting sekali ya. Karena sering saya lihat di grup-grup FB ya, di seputaran perkolaman itu yang kendala tekor ya. Tekor itu mungkin saya bisa sedikit ngasih tips ya, bagaimana cara supaya chamber Anda tidak tekor, dan bagaimana jadi sebagai contoh nih ya, ini kolam yang saya buat ya, dari sudah hampir berjalan 2 tahun, panjang 4 meter ya, 4 meter sama chambernya, lebar 2,5. Untuk kedalaman ya, sekarang kedalaman air sekitar 85 cm, jadi 400 kali 250 kali 85 cm. Jadi debit airnya sekitar 8.500 ya. 8.500 dikali 3 sekitar 25.000 ya, untuk penggunaan pompanya. Jadi seperti itu ya. Jadi debit air 8.500 dikali 3 jadi 25.000 ya. 25.000, dan penggunaan pompanya adalah 25.000 dengan debit air kolam 8.500. Jadi seperti itu ya. Jadi 8.000 kali 3 ya, sekitar 25.000 untuk debit air kolam saya. Dan di sini saya menggunakan 5 chamber. 1 2 3 4 5, dan hanya berisi 2 chamber saja ya. Tapi dengan 2 chamber aja ya lumayan bening ya. Lumayan bening, apalagi ditambah lagi 1 ya. Ditambah lagi brush ini ya, pasti lebih celing pokoknya ya. Jadi untuk medianya saya menggunakan jet mat, jaring nelayan, dan batu apung saja. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk menggunakan air lip LP100 dengan pipa 3 dim ya, kedalamannya 1,5 meter ya, untuk gininya air lipnya LP100 ya. LP100 wattnya sekitar 100 watt ya untuk LP100 ya, supaya puas itu, jadi nggak ada keraguannya. Dulu saya pakai LP60 kayaknya kurang ya, kurang jos itu. Sekarang saya pakai LP100 biar lebih kencang, dan saya bisa bagi juga untuk aerasi di dalam kolam 2 ya. Ini saya baru tambah 2 ya, mungkin nanti saya tambah lagi 1. Ini 1 2, dan itu ya. Saya menggunakan bottom drain 2 buah ya, bottom drain 1, dan di sana lagi 1 menggunakan bottom drain pipa 3 dim. 3 dim ya. Sini ya, bisa dilihat sini ya. Bottom drain 3 dim 1 2, dan skimmer 2 ya. Di sini 1, di sini 2. Tapi saya tutup 1 ini ya. Karena untuk bottom drain 3 dim 2 buah, dan bottom skimmernya 1 buah ya. Ini skimmernya ukuran pipa 2 dim sudah cukup, sangat puas sekali ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya, untuk air kolam di sini sangat penuh sekali ya. Jadi karena ada media, di sini agak berkurang lagi sedikit, sekitar lagi 5 cm ya berkurang airnya ya. Saya perbandingkan ya di sini. Ini air di ini di bawah pipa ya. Di sekitar 5 cm mungkin gini ya turunnya, karena emang di sini ada medianya, pasti akan air yang datang dari chamber 1 ke chamber 2 itu akan terhambat, apalagi yang jarang dibersihkan ya. Makanya kenapa harus sering-sering membersihkan gini ya, minimal lah seminggu sekali lah minimalnya itu ya. Maksimalnya ya sampai tidak mampet ya. Dan chamber dari chamber 2 ke chamber 5 ini sudah stabil semua airnya ya. Semuanya berada di bawah pipa ini ya. Jadi di bawah pipa ini, jadi sangat-sangat aman ya, seperti itu ya. Jadi jangan sampai ragu, jadi jangan sampai salah pemipaan dan salah perhitungan dan untuk pompanya ya.
Jadi pompanya kalau emang menggunakan pompa saya harus menggunakan yang 25.000 ya, kalau yang bagusnya ya. Kalau 25.000 wattnya paling lebih di atas 100 ya. Anggaplah yang 10.000 berapa ya, 70 ya, 70 ya. Yang 15.000 paling 100 watt ya, gitu untuk pompanya seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan pompa paling 200 watt itu ya, paling 150 sampai 200 watt. Tapi saya menggunakan air lift hanya dengan 100 watt saja dengan debit air 25.000 ya, dan aerasi juga dapat 2. Jadi ini saya baru tambah aerasinya ya, supaya gelombang air lebih banyak dan juga oksigen yang terlarut dalam air itu lebih banyak lagi ya. Dari air lift juga ada gelombang air, dari aerasi di sana juga ada. Jadi di sana banyak gelombang air, semakin banyak juga oksigen yang terlarut di dalam kolam, sehingga ikan menjadi lebih sehat, lebih lahap makannya seperti itu. Sudah hampir 2 tahun ini ya, kurang lebih ya, seperti itu ya. Jadi jangan ragu membeli pipa bottom drain ya. Ini saya akan tunjukkan ya kekuatan dari LP100 airlift LP100 ya. Kita buka ya. Ini pipa 3 dim. Bisa dilihat ya. Pipa 3 dim. Full. Ini full ya. Ngeri ini 3 dim nih bro. Artinya airnya emang full di sini ya. Bisa dilihat ya, goncangannya yang ngeri ya. Ngeri. Jadi untuk debit airnya ini yang saya belum paham untuk mengukurnya berapa ya. Yang mungkin yang ada yang bisa. Jadi emang dorongannya tidak terlalu kencang ya seperti pompa ya, tapi air yang keluar dari pipanya itu kelihatan banget, jelas penuh 3 dim dengan dorongannya yang lumayan seperti itu. Jadi dengan apa saya menggunakan air lift, karena memang dibilang lebih hemat listrik ya, karena dengan 100 watt dengan debit air 25.000 bisa tercover ya. Dan di sini juga terlihat ya, jadi goncangan airnya berjalan di apa namanya ini, di filter ya, kelihatannya. Jadi bergerak ini airnya seperti itu. Jadi jelas untuk apa namanya itu, tarikan airnya luar biasa seperti itu. Jadi saya ingatkan kembali, yang mau membuat kolam baru itu jadi wajib sekali tukangnya. Biasanya kolam yang tukang seperti itu ya, seperti contoh yang kolam saya yang saya baru paparkan dari awal. Kita harus sebelum kita membuat kolam itu emang semuanya harus direncanakan ya, berapa luas kolam, berapa panjang, tinggi, kali lebarnya kolam berapa, dihitung dulu. Terus untuk bottom drainnya pasti akan ketemukan bottom drain. Jadi bottom drain yang digunakan berapa, apakah 2 dim, apakah 2,5, 3 dim. Jadi saran saya sih jangan terlalu kecil dah untuk bottom drainnya, karena sangat riskan sekali ya. Jadi 1,5 itu paling minimal lah yang ya 2 dim lah, kalau emang di atas 5.000 atau yang pokoknya di yang agak besaran lah ya. Saya sarankan untuk menggunakan bottom drain dengan menggunakan pipa 2 ya. Kenapa? Karena sangat riskan sekali kalau kita menggunakan pipa kecil ya. Riskannya itu tersumbat ya, yang siapa tahu ya, biasanya ada saja seperti saya aja ya. Dari dengan 3 dim ini banyak sekali batu-batuan karena jadi masuk ke chamber 1. Kalau supaya bisa menggunakan pipa 2 dim ya, kalau emang lumayan besar kolamnya ya, seperti itu ya. Dan sebelum membuat kolam itu harus mencari tukang yang benar-benar paham ya. Biasanya kalau saya ini menggunakan apa namanya, bukan tukang kolam ya, jadi saya mencari tukang yang bisa membuat seni tebing ya. Jadi ini saya menggunakan batu laparok. Jadi saya mencari tukang yang bisa seni ya, artinya mungkin di Bali banyak ya orang-orang seni yang bisa, dan dimanapun banyak yang seni yang bisa menumpuk-numpuk batu itu supaya kelihatan asli ya, seperti aslinya di alam. Saya hanya mencari satu tukang saja, dan untuk semuanya perpipaannya itu saya semua yang apa namanya itu, mengatur ya, apa itu namanya ya, mengatur ya,
Saya memperkirakan semuanya, saya jadi dengan kolam sekian dengan pompa sekian ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita, kenapa saya menggunakan pipa 3 dim 2 buah ya. Jadi saya di sini kan sering uji coba ya. Tergantung gininya, saya mencoba yang kecil dulu pompanya. Jadi seandainya kita mungkin mau nambah ini pompa lagi dengan debit air 25.000 mungkin cukup ya. Mungkin ada teman-teman yang punya pompa ya, mungkin Atman HAS ya, itu biasanya lumayan besar ya untuk debit airnya ya. Artinya LPH nya sekitar 20.000 kayaknya ada ya, 20.000 per hour ya, liter hour gitu ya. Jadi 20.000 mungkin bisa pinjam saya sebentar. Saya mau tes ini apakah dengan airlip LP 100 pipa 3 dim dan bottom drain 3 dim 2 buah, dan apa namanya itu skimmer 2 buah dengan pipa 2 dim, apakah tekor apakah tidak gitu. Jadi saya pengen sekali melakukan eksperimen seperti itu ya, supaya seandainya kalau sudah sedotan airnya kencang, otomatis pasti di kolam Anda pasti bening seperti itu ya. Apalagi seperti ini ya, dengan jadi jangan ragu beli pipa, jangan ragu. Intinya sebelum membuat kolam itu harus benar-benar direka sekali ya, karena kolam kecil, kolam sederhana, kolam kota, kolam tebing apapun itu emang harus perencanaannya benar-benar matang sekali ya, karena di sini kita akan cor-coran juga itu, pokoknya jangan ragu, pokoknya semuanya jangan asal-asalan lah bikin menurut saya ya. Karena kalau kita asal-asalan bikin, seandainya ada rembes nanti pas pakai pompa yang besaran tekor gitu, jadi rugi sendiri seperti itu ya. Jadi ruginya double ya. Jadi kita kolamnya sudah jadi, sebenarnya harus diisi air, malah harus dibongkar lagi karena memang ada chamber yang terakhir di mesin tekor, dan air juga kurang bening mungkin. Apa namanya ini, antar chamber juga itu sangat penting sekali ya. Jadi pipa antar chamber ya, biasanya kan ada yang menggunakan model leher angsa dan double wall ya. Jadi yang biasa saya lihat sih leher angsa dan double wall. Jadi yang kalau leher angsa yang menggunakan pipa ya, beberapa pipa ya. Kalau kecil pipanya mungkin 1-2 dim aja sudah cukup. Mungkin yang besar menggunakan bisa sampai 2 buah sampai 3 buah pipa 2 dim. Ada yang menggunakan 2 buah pipa 3 dim seperti itu ya, antar chambernya yang saya maksud antar chamber itu. Ada yang menggunakan juga double wall ya. Jadi untuk di kolam saya ini saya menggunakan sistem double wall ya, double wall. Dan untuk pengurasannya ada 3 pengurasan ya, jadi khusus ya. Biasanya yang lebih bagus lagi ya, biasanya kalau mau yang lebih gampang lagi, ini ditambah chamber lagi 1 ya, atau dikurangi chamber 5 ini, jadi ini yang kering 1 ya. Untuk chamber kering 1 untuk pengurasan saja dan langsung ke bawah. Jadi biasanya ada yang kering ini ya, ini kering, ini pengurasan untuk setiap chamber. Jadi kita tinggal angkat saja tanpa mengurangi, yang manapun chamber yang akan kita kuras dan tidak mengurangi chamber yang lain gitu. Biasanya menggunakan yang lebih gampang sih yang leher angsa ya. Kalau double wall itu ya pasti berkurang sesuai gini ya, sesuai batas keramiknya itu seperti itu ya. Jadi ini sangat jangan ngeri ini. Jadi ini dibilang gampang susah ini ya, untuk pemipaan ini ya. Memang sangat dibilang sulit kalau pertama. Kalau seperti saya dulu, dia dari 3 kolam, pengalaman 3 kolam ya kita bongkar gitu ya. Jadi kita sedikit tahu, jadi saya meng-share pengalaman pribadi saya, jadi supaya tidak ada membongkar lagi ya, tidak ada penyesalan setelah kolam jadi ya. Ini tekor kurang rembes, marah kurang dicor, jadi pakai kaca. Kalau ya pakai kaca itu ya senang aja, pakai kaca boleh, yang seperti saya boleh juga tanpa kaca ya. Kalau itu masalah senang itu ya. Kalau masalah pakai kaca nggak kaca itu tidak masalah sih, tergantung kitanya ya. Kalau suka dari samping ya dari pakai kaca, kalau enggak dari atas. Tapi kalau untuk koi sih dari atas seperti itu, untuk view-nya bagusnya dari atas ya. Kalau memang untuk kaca sih biasanya yang ikan yang tipis-tipis biasanya ya. Yang tipis-tipis seperti contohnya apa ya, arwana mungkin seperti itu ya, yang tipis-tipis seperti pibas misalnya kan tipis-tipis itu dari sampingnya. Kalau koi kan dari atas dia,
Kalau dari samping itu koinnya jelek sekali, apalagi yang pot belly yang perutnya besar itu jelek sekali kelihatan dari samping. Ya, kembali ke kita yang maunya yang gimana, jadi seperti itu ya. Jadi sangat penting sekali ya, wajib ini perpipaannya sangat penting sekali. Jadi yang mau buat kolam mungkin mau buat bar, saya mau buat kolam, mohon bantuannya ya, mungkin bisa saya bantu ya sedikit, silakan. Jasa apa namanya itu yang biasa dibilang seperti pembangunan arsitekturnya ya, saya mencoba mengarsiteki ya perpipaan kolam Anda. Jadi untuk masalah rembas itu ya bukan nggak bisa saya sih, karena itu emang tukang. Jadi di sini saya pada waktu ini saya pakai full cor ya, jadi full cor supaya tidak yakin tidak ada rembas, dan seandainya ada gempa juga tidak retak. Jadi besinya juga saya pakai yang 6 waktu ini ya, besi 6 tes 6 tes apa ya, pokoknya besi ukuran 6 ya, saya pakai keliling semuanya. Jadi supaya aman sekali ya, kalau ada gempa atau sesuatu lain bongkar saja aman. Jadi untuk perpipaan memang sangat-sangat penting sekali, jadi jangan sampai asal-asalan membuat kolam ya, karena kerugiannya ya kalau kita asal-asalan, kerugiannya saat selesai ya. Jadi saat selesai Anda mau membongkar lagi itu ngeri ya, seperti saya dulu ya, seperti itu ya. Jadi kemarin ini ternyata ini kurang harus dibongkar itu ya, nggak bisa enggak. Meskipun bisa tanpa dibongkar ya, pipanya banyak kelihatan. Disarankan supaya tanpa ada pipa yang kelihatan ya. Contohnya yang mau buat waterfall ya, biasanya kan ada, saya lihat tuh pipanya kelihatan sangat tidak bagus sekali kelihatannya, kurang antik gitu ya. Jadi meskipun kita bisa mereka dulu semuanya perpipaannya di sini, kita kubur semuanya. Jadi air datang itu dari mana ini datangnya air, artinya orang-orang yang mungkin tidak paham dengan perkolaman ya, jadi mereka bertanya ini air dari mana, ini chamber satu dari mana. Jadi kita menjelaskan dari air kolam masuk ke bawah dari ke chamber 1 ke chamber 2 dari sini seperti itu. Dan waterfall pun ya kalau bagusnya itu kan tanpa kelihatan pipanya ya, jadi seperti air mata aja, mata air seperti itu. Seperti mata air ya, dari mana datangnya itu orang bertanya-tanya gitu, karena kita sudah menanam semua pipanya. Jadi sebenarnya yang mungkin mau jasa saya silakan ya kasih uang rokok aja lah, saya bantulah sebisa saya sesuai pengalaman yang saya alami. Bongkar 3 kali kolam ya, 3 kali, mungkin dari kecil mungkin sudah hampir 5 kali kolam yang saya bongkar ya, dan ini yang terakhir. Jadi untuk gininya semuanya sudah aman. Oke, terima kasih sudah menonton. Yang mau membuat kolam koi jangan ragu, jangan takut, karena mengurus koi itu sangat gampang ya kalau sudah kita memahami tentang perkoian. Oke, terima kasih ya yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, di subscribe juga, dan di share ke sosial media kalian ya, supaya apa yang kita sharing hari ini mereka tahu. Oke, salam dari saya, warahmatullahi wabarakatuh. Pakai apa? Dadah.